Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin imamil awwalin wal akhirin. ورحمة الله تعالى للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas setiap kebaikan dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat umur, nikmat sehat dan afiat, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melangkahkan kaki dari rumah-rumah kita masing-masing untuk menuju tempat ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita jumpai di dalam buku catatan amal kita di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan setiap langkah tersebut menjadi sebab derajat kita, kedudukan kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan setiap langkah tersebut menjadi sebab dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau, serta orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian itah tentang fikih. Pada pekan yang telah lalu itah mengakhiri pembahasan tentang pembatal sembahyang. Mudah-mudahan masih ingat dan mudah-mudahan bisa benar-benar kita terapkan dalam sholat kita yang kita lakukan, yang kita laksanakan sehari-hari, sehingga sholat kita benar-benar diterima oleh Allah, sholat kita benar-benar sah dan kita mendapatkan ganjaran atas sholat yang kita laksanakan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pembahasan hanyar, masih berkaitan dengan sembahyang, yaitu pembahasan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Hampereya itah sujud sahwi. Penyebab-penyebab itah dianjurkan untuk sujud sahwi. Selama itu mungkin pigi amih ini ketahuan am sujud sahwi. Dan penyebab-penyebab nang paling rancak tegawi penyebab sujud sahwi itu adalah
tepelihi sunat ab'ad. Baik. Kan waktu itu ketika kita membahas sunnah-sunnah sembahyang, ada sunnah-sunnah sembahyang yang disebut dengan sunat-sunat ab'ad. Ada berapa waktu itu masih ingat nih? Ada nih hawam ingat. Ada 5, nggih. Nah, kalau salah satu dari 5 itu, dan itu memang sering itah melakukan sujud sahwi itu gara-gara salah satu dari 5 itu. Sunat ab'ad itu populer ketika itah terpilih salah satu ya, maka itah sujud sahwi. Nah, pertanyaannya, apakah ada penyebab-penyebab lain? Tentu ada. Kemudian hukumain sujud sahwi itu, apakah misalnya ketika itah terpilih sunat ab'ad, ambillah misalnya kunut subuh, itu kan sunat ab'ad, kunut subuh, terpilih rupa apa sih tahiyat akhir sujud sahwi beda ingat cak? Status sembahyang itu atau apakah sah atau humboy? Sujud sahwi ya terpilih, kunut anda terpilih cak, langsung salamam. Itu. Nah, penyebab-penyebab lain nak cak, penyebab-penyebab lain, nang menyebabkan itah mengharusan itah atau yang gara-gara sebab itu itah dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Itah dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Maka itah insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan membahas tentang sujud sahwi itu. Sujudus sahwi, sujud sahwi. As-sahwu lughatan nisyanu syai'i wal ghaflatu anhu. Sahwi, sujud sahwi. Kan aran sujud macam itu. Sahwi atau sahwu secara bahasa sihwang bahasa Arab artinya adalah lupa. An-nisyan atau nisyanu syai'i, lupa terhadap sesuatu, wal ghaflatu anhu, dan lalai terhadap sesuatu itu. Lupa, lalai, itu sahwi bahasa Indonesia ya, makna. Nah, sujud sahwi berarti sujud karena lupa. Tapi apakah itah dianjurkan untuk sujud sahwi itu hantam gara-gara lupa mah? Amun itah sengaja bang, misalnya bidah hendak berkunutin subuh, iku ya hendak merasa amida berkunut, sengaja ingat tapi bahwa subuh sunnah berkunut, tapi kau yang beda berkunutan hendak ganti dengan sujud sahwi, tahu umum macam itu, beda lupain. Aran sujudnya sujud sahwi, sujud karena lupa. Nah, ini akan dibahas. Kikuan beliau secara bahasa sahwi itu maknanya adalah nisyanus syai'i wal ghaflatu anhu, lupa terhadap sesuatu dan lalai terhadap sesuatu itu. Wal maqsudu bis sahwi huna. Nah, adapun yang dimaksud dengan lupa dalam pembahasan fikih salat ini, yang kemudian disebut dengan sujud sahwi, khalalun yuqi'uhul musalli fi salatihi, yaitu sebuah kekurangan di dalam salat yang dilakukan oleh orang yang salat. Kekurangan kan ketika itah sembahyang kemudian terpilih sunat ab'ad, berarti ada nang kurang sembahyang itah. Ketika itah sembahyang terpilih kunut subuh, sihwang sembahyang subuh teh, ada nang kurang dari sembahyang subuh itah. Ketika itah sembahyang zuhur kemudian terpilih mondok di antara mondok tasyahud awal, ada nang kurang sihwang sembahyang zuhur itah. Nah, makanya kikon beliau yang dimaksud dengan sahwi di dalam pembahasan fikih salat itu adalah khalal, sebuah kecacatan atau kekurangan yang dilakukan oleh orang yang sholat di dalam sholatnya, sawaan kana amdan au nisyanan, baik cacat di dalam sholat tadi dilakukan secara sengaja oleh orang yang sholat itu atau karena lupa. Nah, berarti kedua ya tamin deh, kedua ya tamin, mau itah sengaja mida mondok tasyahud awal atau itah mida ingat mondok tasyahud awal, ete yang disebut cacat yang kemudian itah dianjurkan sujud sahwi. Jadi humbui karena lupa mah, baik humbui karena lupa budas mah. Walaupun itah sengaja melihi sunat ab'ad atau yang layak kareh akan disebutkan, ete itah. Tapi ada yang beda tahu yang ngajak atau kareh, ada yang beda tahu yang ngajak. Kalau sunat ab'ad tahu itah sengaja melihi kemudian diganti dengan sujud sahwi. Makanya kon beliau sawaan kana amdan au nisyanan, baik sengaja ataupun lupa. Wa yakunu sujud, nah, dan sujud yang disebut dengan sujud sahwi tadi,
wa mahalluhu fi akhir salat. Kemudian letak sujudnya itu di akhir salat. Si pelelepahan sembahyang itaham letak sujud sahwi ini. Jabran lidzalikal khalal, fungsinya guna daripada sujud sahwi itu untuk menambal daripada cacat nang inggawi itah seorang sembahyang teh, untuk melengkapi daripada kekurangan nang kita lakukan di dalam sholat tadi. Nah, itu fungsi sujud sahwi. Artinya walaupun itah lupa, walaupun itah sengaja, sunat ab'atana itah tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi fungsi sujud sahwi adalah untuk menambal kekurangan itu, untuk menyempurnakan kekurangan sholat kita tadi. Nah, kemudian beliau berbicara tentang hukum sujud sahwi. Ikon beliau hukmu sujudis sahwi, hukum sujud sahwi. Nah, itu apakah harus sujud sahwi itu, wajib sujud sahwi itu ketika kita teplih kunut subuh, atau ketika kita teplih tasyahud awal, atau hembien. Ikon beliau huwa sunnatun inda hudusi sababin min asbabihi allati sanatahaddatsu anha. Sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah ketika terjadi penyebabnya yang nanti akan kita bicarakan. Nah, berarti hukum sujud sahwi sendiri pun adalah sunnah. Mida wajib ya. Jadi kalau dika subuh kareh mida bekunuten, kemudian pas si rakaat terakhir, si akhir sembahyang mida bersujud sahwi ya, mida jadi masalah yang tetap sahwi sembahyang subuh di dika. Jadi mida jadi masalah yang dika jadi makmum muluh nang mida bekunut subuhin misalnya. Si Makkah ni teh mida bekunutnya dan dikata sembahyang. Si Madinah kita mikir hayo sembahyangku tepelih kunut sujud sahwi humbuy ja. Babuh mida sahen bien aman sembahyang kita. Antamen kunut subuh ete sunat ab'ad, kemudian sujud sahwi ete hukum sunnah aja. Artinya kata dua ya pun tepelih mida jadi masalah ya. Sembahyangnya tetap sah. Antam kata dua ya hukum sunnah. Kata dua ya hukum sunnah. Fa in lam yasjud, amun iya amida sujudan ni kon beliau, padahal ada nang tepelihi, amun dia amida sujud sahwian padahal ada nang tepelihi, lam tabtul salatuhu, maka tidak batal salatnya. Jadi sujud sahwi hukum sunnah. Kecuali karena ada beberapa keadaan. Contoh, ketika uluh teh jadi makmum. Jadi makmum teh. Jadi makmum umpat imam. Rupa si imam tun sujud sahwi si akhir sembahyang. Lalu si makmum teh midah hendak umpat sujudnya. Imam sujud sahwi ya midah hendak umpat sujudnya. Nah maka si makmum teh batal sembahyang. Midah sahin sembahyang. Antam midah umpat sujud sahwi dengan imam. Tapi bukan gara-gara sujud sahwi ya batal, gara-gara midah umpat imam. Itu kondisi macam itu, tahu mahawi sembahyang batal. Ketika ia menjadi makmum, imam sujud sahwi lalu makmum teh belaya umpat sujud sahwi. Maka kita makmum itah. Kita imam itah. Mun dia sujud sahwi, umpat itah sujud sahwi. Walau itah bida katawan itah en penyebab imam sujud sahwi. Walau itah bida katawan itah. En penyebab ia sujud sahwi itah umpat sujud sahwi. Kecuali kalau kakai si imam tun merasa menggawi kesalahan, merasa melihi sunat ab'ad padahal menurut itah hembien. Nah, macam itu mida nein entah mida umpat. Entah kita yakin betul bahwa si imam tun mida tepelihi sunat ab'aden. Tapi kalau tah mida yakinin, mida ketahuan sebab ayen imam tun makan sujud sahwi, umpat sujud sahwi. Umpat sujud sahwi kalau humbuy batal sembahyang kita. Nyate. Lalu lindai. Jadi sujud sahwi hukum sunnah apabila terjadi penyebab dan kalaupun mida sujudin maka sembahyang mida batalin. Walam yakun wajiban, dan sujud sahwi hukumnya tidak wajib ikon beliau. Tidak wajib. Li'annahu lam yusyra' li tarki wajibin. Hantamen maka tidak wajib sujud sahwi. Hantam sujud sahwi itu dianjurkan bukan untuk mengganti sesuatu yang wajib. Sujud sahwi ganti dari sunat abad. Maka ketika nang ingganti teh hukum sunat, nang mengganti pun hukum sunat cak. Nang mengganti pun hukum sunnah. Nah, kemudian dalilah sujud sahwi itu ada dalil dari hadis Nabi. Wa dalilu masyru'iyyatihi ma rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala.
Dalil dianjurkan atau disyariatkan disuruhnya sujud sahwi itu hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Hurairah berkata, ikon beliau, shalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra awil asra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kami salat zuhur atau salat asar. Jadi ragu-ragu beliau. Entah waktu itu ikon beliau sembahyang zuhur kah atau sembahyang asar kah. Pokoknya pergi terjadi. Fasallama. Lalu Nabi salam. 2 rakaat hanya sembahyang zuhur atau sembahyang asar itu hanya 2 rakaat lalu Nabi salam. Faqala lahu dzul yadain. Lalu ada sahabat gelara dzul yadaini. Gelara dzul yadain. Beliau tuh hendak menagur Nabi cuman cara halus. Ikon Sayyidina dzul yadain, as-salatu ya Rasulullah unqisat. Wahai Rasulullah, apakah salat kita hari ini dikasar? Itah kan wahai Rasulullah sembahyang zuhur atau sembahyang asar. Apakah sembahyang zuhur atau sembahyang asar itah handau tun ingkasar dika? Maka 2 rakaat kita sembahyang tu nah. Lalu kawan Nabi bincang dengan sahabat yang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Haqqun ma yaqul." Bujur baik nang inceruman hidul yadain teh. Bujur can bayang kita hanya 2 rakaat mah kawan Nabi. Padahal sembahyangna zuhur atau asar. Halus saya 4. Jadi kawan zul yadain itah teh mangkasar kah atau hampir wahai Rasulullah? Kawan Nabi bincang dengan sahabat yang lain, bujur baik nang insek hidul yadain tu. Itah hanya sembahyang 2 rakaat mah. Lalu ikon para sahabat yang lain qalu, mereka mengatakan na'am, inggih wahai Rasulullah. Fa shalla raka'ataini ukhrayatain, lalu inambahi Nabi 2 rakaat. Inambahi Nabi 2 rakaat. Nah dikata kita amun sembahyang zuhur rupa mengelilu perasa epatam sekali ini hanya 2 mah. Jadi salam hanya ingat nambah dai 2. Nambah 2. Ila mau ulangin. Selama anu ya hende tahien selama ena retena. Selama waktu hinde tahien antara dika dengan salam tenah, antara salam dengan sembahyang tenah sama hinde tahien lanjutan nambah 2 indai. Nah, Nabi menggawi mencapai teh lalu Nabi menambahkan 2 rakaat thumma sajada sajdatain, kemudian Nabi sujud sahwi 2 kali gara-gara lupa sembahyang zuhur yang harus saya epat inggawi Nabi 2 lalu Nabi salam. Lalu ada sahabat yang menagur kurang nih sahabat. Lalu nambah Nabi 2 lalu beliau setelah 2 rakaat nang nambahan beliau teh si akhir sembahyangnya beliau sujud sahwi. Itu dalil tentang sujud sahwi. Dalil tentang sujud sahwi. Nah, kemudian kita hendak membahas penyebab nang mahawi itah dianjurkan sujud sahwi. Kalau nang rancak tanah nang kikuang kula andauna sunat ab'ad bae nang 5. Itu disebutkan cak ikon beliau. Asbabu sujudis sahwi. Penyebab sujud sahwi. Yang pertama, an yatrukal musalli ba'dan min ab'adis salati allati marra dzikruha kat tasyahhudil awwali wal qunuti. Penyebab sujud sahwi yang pertama adalah uluh nang sembahyang melihi salah satu sunat ab'ad sembahyang. Yang sudah disebutkan sebelum ada 5 kongla waktu itu. Beliau beri contoh sehetun. Jadi penyebab pertama kon beliau itah dianjurkan sujud sahwi apabila itah ketinggalan atau terpelihi sunat ab'ad seperti tasyahud awal dan juga kunut. Itu salah satu contoh. Dan itu memang rancak nang itun. Rancak nang itun. Baik. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Rupa jadi 2 rakaat langsung mendengam menuju rakaat ketiga mida mondokin. Tapi tasyahud awal. Kareh sunnah ya sujud sahwi. Atau sembahyang subuh jadi ruku i'tidal langsung sujudam. Mida ingat apa kunut. Maka itu kareh sebelum salam sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi atau terpilihi sunat ab'ad yang lain. Itu 2 jadi sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang lain hendai seperti misalnya mondoknya jadi apa? Membaca tasyahud awal lah. Jadi mondok tasyahud awal itu lain, itu sunat ab'ad jadi. Kemudian membaca tasyahud awal 2 sunat ab'ad. Beda baik. Mondoka itu sunat ab'ad, mondoka. Kemudian membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu anu ja enar ya.
sunat ab'ad cak. Si tasyahud awal, si mondok tasyahud awal. Nah, kalau ada mondok sembahyang zuhur 4 rakaat. Jadi rakaat kedua mondok di. Cuman mondok tu na mida babacaanin. Banyak mondok budas. Mida membaca at-tahiyatul. Nah, itu teh kareh teh sujud sahwi ya. Maka mondok bi. Iya, mondok teh salah satu sunat ab'ad. Tapi membaca tasyahud awal teh ketika mondok na teh sunat ab'ad cak, lain hindai. Jadi dua ama teh. Mondok ka ije membaca at-tahiyatul teh ije nai. Dua jadi. Amun tepelihi kada dua ya sujud sahwi sunnah hukumah. Jadi dua jadi wae, mondok tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud awal, kemudian yang ketiga daripada sunat ab'ad adalah membaca sholawat si mondok tasyahud awal. Membaca sholawat akan Nabi, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad si mondok tasyahud awal itu nah. Itu sunat ab'ad ya. Nah, kalau dika jadi rakaat kedua mondok tasyahud awal, mondok bi membaca tahiyat, membaca bi tahiyat deh. Membaca tasyahudnya membaca bi at-tahiyyatu. Cuman sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Mida ingat bersalawat. Mida ingat bersalawat. Etun sujud sahwi ya. Antamen maka sujud sahwi tepelihi salawat kepada Nabi si mondok tasyahud awal. Jadi salawat kepada Nabi di dalam duduk tasyahud awal itu juga apa? Sunat ab'ad. Mondok membaca salawat kepada Nabi si tasyahud awal itu juga sunat ab'ad. Artinya kalau terpilih nengete itah sujud sahwi cak. Sujud sahwi. Berapa menjadi telu? Mondoka membaca tasyahud awal, membaca salawat kepada Nabi, kemudian itu nah kunutun. Kalau itah terpilih sujud sahwi cak. Kemudian yang terakhir yang kelima membaca salawat kepada keluarga Nabi si tasyahud akhir. Si mondok tasyahud akhir, si tahiyat akhir. Nang rukun deh membaca sholawat kepada Nabi, itu rukun, si tasyahud akhir baik. Tapi kalau membaca sholawat akan keluarga Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu area sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Nah, kalau nengete terpilih ja, maka itah sujud sahwi ja. Sunnah hukumah sujud sahwi. Rupa mondok di tasyahud akhir. Membaca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadi diam ya. Nah, itu karena itu sujud sahwi. Sujud sahwi. Amun ingat ya membaca selawat lagi beda ingatin baik. Paling jadi itu salam ya. Amun jadi salam apa? Hanya ingat hindi sujud sahwiin gara-gara terpilih selawat kepada keluarga Nabi itu nak hampi ya. Amu ya jarak masih tokep bi kawan para ulama sujud sahwi beda ini. Hanya salam bahasa andai. Nah, luli nai berarti luli cemete. Jadi yang pertama penyebab sujud sahwi adalah apa? Meninggalkan sunat ab'ad salat. Nang salah satu dari nang limean dong. Namun kalau lime bang terbelihi sujud sahwi ya. Tapi sujud sahwi itu lah mengali ya. Tetap sujud sahwi ya 2 kali sujud mah. Mikirnya kali 5 ka arean hindai sujud 10 kali sujud gara-gara terpilih lime sunat ab'ad mien tetap sekali mah sama andau kan uluh nang terpilih mondok tasyahud awal teh pasti am terpilih telu sunat ab'ad terpilih mondok terpilih membaca tasyahud awal terpilih salawat kepada Nabi ya telu terpilih apakah ingali telu lalu jawen kali sujud sahwi yang mien tetap sekali bukan sekali dua kali sujud sahwi itu sepaketam sujud sahwi itu. Intimate. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Buhaynah radhiyallahu anhu annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn min ba'd as-salawat fi riwayatin qama min ithnatayn min adh-dhuhri thumma qama falam yajlis faqama an-nasu ma'ah falamma qada salatahu wa nadarna taslimahu kabbara qabla at-taslim fasajada sajdatayn wa huwa jalisun thumma sallam. Nah, itu bahwa apabila terpilih sunat ab'ad tu sujud sahwi Nabi pergi kejadian sehingga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Buhaynah radhiyallahu anhu beliau berkata kikon beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 2 rakaat salat bersama kami 2 rakaat
Di dalam riwayat lain disebutkan langsung mendengam waktu sembahyang zuhur jadi rakaat kedua teh. Mida bamondokanin, langsung mendengam Nabi. Summa qama falam yajlis. Beliau langsung berdiri dan tidak duduk. Faqaman nasu ma'ah. Lalu makmum dan para sahabat yang lain umpat mendeng jadi rakaat kedua teh. Falamma qada salatahu, ketika hampir selesai sembahyang Nabi, si ujung sembahyang, si rakaat terakhir, wa nadharna taslimahu, dan kami ikut Sayyidina Abdullah bin Buhainah sedang menunggu salamnya Nabi, lagi menunggu Nabi salam, kabbara qabla taslim, merupakan Nabi bertakbir sebelum salam, fasajada sajdataini wa huwa jalis, lalu beliau sujud 2 kali. Jadi takbir sujud 2 kali, kemudian setelah itu fasallam, thumma salam, kemudian beliau salam. Nah itu beliau pergi tapelihi mondok tasyahud awal. Nabi pergi tapelihi mondok tasyahud awal, lalu beliau sujud sahwi. Macam itu. Itu penyebab pertama. Kita dianjurkan sujud sahwi apabila tapelihi. Ingatan nang itu. Bila tapelihi sujud sahwi. Kemudian yang kedua, penyebab sujud sahwi, asyakku fi adadi ma ata bihi minar rakaat. Fayufradul adadul aqal wa yutammimul baqiya thumma yasjudu lis-sahwi jabran lihtimali annahu qad zada fi salatihi falau syakka hal huwa shalla adh-dhuhra thalathan aw arba'an wa huwa la yazalu fi shalah yufradu lahu annahu shalla thalathan wa yudhifu rak'atan ukhra thumma yasjudu lis-sahwi jabran lihtimali annahu qad shallaha khamsan. Penyebab sujud sahwi yang nomor 2 adalah ragu-ragu jumlah rakaat sembahyang zuhur. Untuk andau sembahyang zuhur, Allahu Akbar, sembahyang beberapa rakaat ragu-ragu. Jadi 4 rakaatam kah hanyar telu bi, 4 kah telu bi, 4 kah telu bi, ragu-ragu. Sembahyang zuhur entah 4 kah telu bi, 4 kah telu bi. Kahampia kekuan para ulama induan jumlah nang isut. Andauna telu kah epatam, telu kah epatam, 2 nang isut berarti telu. 2 nang isut, 2 telu. Kemudian nambah na ije. Induan nang isut, kemudian tambah 1 rakaat, kemudian kareh sebelum salam sujud sahwi. Kalau tak ragu jumlah rakaat. Dan masih siwang sembahyang bi, masih siwang sembah. Kalau jadi seluar sembahyang mudah tidak usah memikir ya deh, menjadi deh. Mun ragu-ragu ya seluar sembahyang. Kecuali sama Nabi anda ada nang berceruman, beinsek, lalu ada nang lain yang menceruman marah Nabi. Jadi yang kedua penyebab sujud sahwina ragu-ragu jumlah rakaat. Maka cara aturaya induan rakaat nang paling isut telu, kemudian inambah ija rakaat jadi 4 dia kan, nambah ija rakaat, kemudian kareh sebelum salam rakaat terakhir itah sujud sahwi. Sujud sahwi. Ada hadis dari Nabi ini tuh. Ikhwan Nabi, idza syakka ahadukum fi salatihi. Apabila salah seorang kalian ragu-ragu jumlah rakaat di dalam salatnya, falam yadri kam shalah, dan dia tidak yakin berapa sudah dia salat. Salatan am arba'an, apakah baru 3 atau sudah 4 rakaat? Maka ikhwan Nabi cara afal yatrahis syak, inganan ragu-ragu teh wal yabni ala mastaiqan, induan nang ia yakin. Telu pasti yakin dia. Kan ragu-ragu enak antara hanyar telu bikah atau jadi 4. Berarti nang ragu-ragu teh nang rakaat keempat tuh nang ragu-ragu. Berarti telu teh yakin. Induan nang telu teh, induan nang ia yakin. Kemudian ikhwan Nabi inambah ija rakaat hindai. Kemudian apa? Kemudian summa yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum dia salam. Itu penyebab yang kedua. Ragu-raguin. Jadi kalau misalnya berjemaah, imam teh mahayal kita rupa abai mahayal imam. Mida ingat hanyar telu bikah jadi 4. Imam tuh nela ragu-raguin. Induan nang isut, kemudian nambah ija rakaat. Menduan nang 4 teh kan kadang ada nang anggap di 4. Bisa kawen. Atur teh anggap di telu nambah ija rakaat. Kecuali kalau kareh ada makmum nang menagur. Makmum teh nagur, makmum membiaran imamah tersesat.
Jadi makmum menagur. Kalau jadi epata menagur si imam teh. Tapi menagurana sama nang pigi ilajar ta sebelum mahapain subhanallah. Elam menagur apa pembuang. Batal sembahyang. Jadi epatam gitu ya. Itu teh batal dah harapan. Subhanallah. Nagur. Lah. Namun jadi nagur beda mehindingin maka itah beda usah umpaten. Beda usah umpaten. Anta mitah yakin epatam kecuali amun tah tu nih apa ingat cak. Mun itah sama aja dengan imam atana sambil mahayal aja rupa umpat bi berarti. Namun itah beda yakinnya jadi epatam rakaat itah teh imam menambah umpat jam menambah. Apabila imam ketinggalan kunut, kita umpat aja. Kalau sempat kita menagur imam, tagur. Jadi kayak ini. Kan sembahyang subuh kita disunahkan membaca doa kunut. Ruku rakaat kedua, i'tidal. Nah, waktunya itu kunut. Ya nah, imam ini lihat. Kalau imamnya kada ingat, turun, lihat nih sudah sampai mana turun imam nih. Kalau masih banyak bongkok-bongkok dikit tagur. Subhanallah. Kalau inya balik alhamdulillah. Tapi kalau ternyata imam ini turunnya sudah hampir sujud, artinya sudah melewati batasan ruku, kada usah ditagur lagi. Kada usah ditagur. Dan kita bagaimana? Kitanya umpat imam. Kada usah kunut kita. Umpat imam kita. Jadi pokoknya umpat terus imam nih. Umamu mau kunut sorangan lah. Harusnya imam jangan mau kunut. Jadi ini kan yang ketinggalan sunnah tadi. Kalau ternyata menegurnya sudah tidak sempat dengan catatan imamnya sudah lewat batasan ruku, itu kalau usah ditagur lagi. Soalnya kalau ditagur, kemudian imamnya balik padahal tadi sudah lewat batasan ruku, apalagi sudah hampir sujud, itu batal sembahyangnya berataan. Sama kayak tasyahud awal juga. Habis rakaat kedua harusnya kan tasyahud awal, imamnya mungkin langsung berdiri. Nah ini lihat, kita menegurnya lihat dulu posisi imam. Kalau ternyata posisinya masih berdungkung, itu masih bisa kita tagur. Tapi kalau posisinya sudah hampir naik, ini kada usah ditagur lagi. Kalau kita tagur, kemudian imamnya turun lagi untuk duduk tasyahud awal, batal lah sholat imam itu. Batal sholat imam. Nah itu. Nggih, jadi diumpati. Jadi kalau sudah kita tagur dan imamnya kada masih, untuk masalah kunut ini kita umpat aja. Nah, karena pastinya sujud sahwi. Karena pastinya ganti lawan sujud sahwi karena sudah kita tagur. Pastinya ganti lawan sujud sahwi. Umpat juga, kita umpat sujud sahwinya. Karena tadi kita kada berkunut, jadi memang anjurannya kada usah berkunut sorang. Karena sudah lain sudah nih kalau sudah kita berkunut sorang nih. Pokoknya kalau imamnya, kecuali kalau nang ketinggalan ini rukun, kayak tadi misalnya. Imam misalnya jumlah rakaatnya kurang misalnya, baru 3. Sudah salam, kita tagur. Kalau imamnya nambah, kita ikut. Tapi kalau imamnya tetap ngotot salam, udah kita yang berdiri nambah. Karena ini meninggalkan satu rukun, meninggalkan satu rakaat. Kalau kita umpati salam juga, udah batal sembahyang kita, kada sah. Jadi kalau yang ketinggalan itu rukun, sudah kita tegur imamnya kada masih, kita lanjut sendiri. Kalau yang ketinggalan rukun. Tapi kalau yang ketinggalan sunnah, kita tegur imam kada masih, kada bapak kita umpati imamnya. Misalnya tadi duduk tasyahud awal, habis rakaat kedua imam langsung berdiri, kita tegur kada mau balik, atau memang karena sudah lewat batasnya. Nah kita kada usah duduk tasyahud awal, kita langsung berdiri aja umpat imam. Jadi umpati imam. Karena ini yang ditinggal oleh imam cuman sunnah saja, cuman sunnah. Kecuali kalau rukun yang ditinggal. Baru kita harus ngotot menegur imamnya. Karena kalau ketinggalan rukun harus digawi rukunnya. Kalau kada digawi tetap kada sah sembahyang. Ini ketinggalan rukun berarti ketinggalan rukun. Berarti tagur imamnya. Misal imam langsung sujud misalnya. Tagur. Ditagur dulu. Ditagur. Inagur hello. Jadi kondika subhanallah
Amun mida sadar nya imam tun paksa bila kawa itah mumpat ya, kalau itah mumpat ya batal aja sembahyang itah. Mida sahnya sembahyang itah. Antam itu kesalahannya fatal, meninggalkan rukun. Jadi kalau kita tegur beberapa kali, imamnya tetap melanjutkan yang menurut dia benar, maka kita mufaraqah dengan imam, berpisah dengan imam. Karena kalau kita umpati, balah sembahyangnya batal juga, kada sah juga. Seperti itu. Jadi ini tadi yang kedua penyebab sujud sahwi adalah ragu-ragu jumlah rakaat. Caranya ambil jumlah yang sedikit, tambah lagi 1 rakaat, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Nah itu kalau ragu-ragunya masih di dalam sholat, baru 3 kah atau sudah 4? Masih sholat nih kita, baru 3 kah 4? Di sujud, baru 3 kah 4? Baru 3 kah 4? Maka tambah 1 rakaat. Ambil yang 3 tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Amma law syakka ba'dal khuruj. Adapun kalau dia itu ragu-ragu setelah selesai sholat, amma law syakka ba'dal khuruj minas shalah. Kalau dia ragu-ragu setelah selesai dari sholat, fa inna hadza syak la yu'athiru. Sesungguhnya keraguan-raguan setelah selesai sholat tidak berpengaruh. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tadi sembahyangnya 3 rakaat kah, 4 rakaat kah, 3 rakaat kah, 4 rakaat. Sudah salam, sudah selesai sembahyang. Udah, selesai yang sudah. Kada usah ditambah-tambah lagi. Karena ragu-ragunya setelah selesai sembahyang. Kata beliau, la yu'athiru ala sihhati sholatihi wa tamamiha. Tidak mempengaruhi sahnya sholat orang yang ragu-ragu setelah selesai sholat dan juga sempurnanya sholatnya. Illa fin niyyati wa takbiratil ihram fatalzamuhu al-i'adah. Kecuali kalau ragu-ragunya itu dalam 2 hal. Ragu-ragu asih tentengan niat, kemudian yang kedua ragu-ragu asih tentengan takbiratul ihram. Ya ku andauna berniat kah humbui bae jadi salamam teh. Ya ku andauna berniat kah humbui, maka itu wajib mengulang sembahyang. Entah ragu-ragu asih tentengan niat. Sembahyang zuhur. Jadi salamam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi salam kedua mandam, mengingatan. Pas takbiratul ihram anda berniat kah humbui kah gitu. Nah itu kan ragu-ragu asih tentengan niat, walaupun jadi sembahyang kami ulang sembahyang kita nandau. Yang kedua si tentengan takbiratul ihram ragu-ragu andauna membaca takbiratul ihram kah humbuyen, baik. Membaca takbiratul ihram kah atau mangkat lengi mah. Nah itu kan ragu-ragu. Takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar teh. Lain mangkat lengi teh. Nah kalau ia ragu-ragu, jadi am sembahyang terjadi salamam. Andauna bertakbiratul ihram kah atau bayam angkat lengi mah? Takbiratul ihram kah bayam angkat lengi mah? Ragu-ragu ya si tentengan itu iulang sembahyang kita. Iulang sembahyang kita. Nah, macam itu. Nah, kemudian ikon beliau wasahwul ma'mumi hala qudwatihi bil imam. Wa dzalika ka'ansaha 'anit tasyahhudil awal. Yahmiluhu al imam wa la yalzamuhu sujudus sahwi ba'da salamil imam. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam al imamu dhamin. Kelupaan yang terjadi dari seorang makmum ketika dia mengikuti imam, seperti misalnya si makmum tun mida ingata membaca tasyahud awal, misal sembahyang zuhur berjemaah mondok tasyahud awal, jadi rakaat kedua ada imamah membaca imam tasyahud awal, rupa makmum tun mahayal, jadi bayu 4 mondok warak membaca tasyahud humbuyen, membaca salawat kepada Nabi humbuyen, imam mendeng, 4 mendeng ja. Nah itu kan terpilih surat apa? Makmumah. Kekuan beliau mida usahen kondisi yang macam itu makmum mida usah sujud sahwi surangain. Jadi kalau imam salam kareh 4 salam ja. Kalau beimaman. Miki hai surang kowe aku andauna pas imam mondok tasyahud awal teh mida ingat membaca tasyahud teh. Nah, berarti yaku henti imam salam yaku sujud sahwi mbien. Jadi imam salam 4 salam jantamin. Hantam jadi inanggung hi imamam kelupaan si makmum sana. Kelalaian si makmum inanggung hi imam. Ada hadis Nabi, al imamu dhamin. Imam itu menjamin menanggung salat makmumnya. Wah, itu untung asma yang berjemaah itu kan. Mempena sama hayal-hayal, ada nang menduhup itah dapat pahala aja. Ada nang menduhup itah, sembahyang seorang. Mun
mahayal teh dasar bujur nihau lalu. Sama sembahyang berjamaah ada kelupaan nisutna harus sujud sahwi, mun da sujud sahwi inanggung hi imam. Nah itu nomor 2. Itu nomor 2. Baik. Ada beberapa penyebab hindai, ada 4 sebenarnya. Ada 4 penyebab sujud sahwi itu. Terpilih 2 ini berarti ini. Isyam kah weh? 19:04 Isyam berarti. Hingga insyaallah kita melanjut ya pada kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini di kesempatan kali ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.